Jadi kegiatan malam hari ini itu yang mau aku coba jelasin itu dari modul 3 praktikum elektronika 1. Nah, aku jelasinnya secara singkat, jadi mungkin untuk pertanyaan nanti aku buka di akhir aja, kalau misalnya masih ada yang dibingungkan dari penjelasan yang mau aku sampaikan nanti ya. Ya, ini modul 3 dari praktikum elektronika 1 tentang konstanta waktu dari rangkaian RC. Jadi rangkaian RC itu eh, sederhananya adalah rangkaian filter untuk memangkas gelombang atau memfilter gelombang. Nah, di sini apa namanya? Tujuan dari praktikumnya itu menentukan konstanta waktu dari rangkaian RC. Terus yang kedua juga menentukan kapasitansi sebuah kapasitor menggunakan konstanta waktu TC. Jadi dalam mengisi kapasitor itu kan dipengaruhi oleh waktu juga apa namanya ini tegangannya. Nah, itu apa namanya selama pengisian itu kan berlangsung secara eksponensial, volt di tegangan di kapasitor nambah, terus ntar juga saat udah penuh dia bakal masuk ke, ada juga namanya apa mode pengosongan dari kapasitor ya. Jadi kurang lebih ntar yang kalian cari itu konstanta waktunya, juga membuat grafik dari rangkaian RC ini kayak gimana nantinya. Nah, ini untuk detailnya masih didiskusikan dengan asisten lainnya. Mungkin nanti yang aku sampaikan sama yang dipraktikumkan di modul 3 itu bakal agak beda. Nah, jadi aku jelaskan singkat aja. Nah, di sini ada bahan dan alat-alat yang akan digunakan selama praktikum. Jadi nanti selama praktikum bakal dibagikan 10 resistor dan kapasitor dengan berbagai ukuran yang nantinya akan divariasikan sesuai arahan langkah kerjanya. Lalu juga ada project board di sini. Ntar juga kita coba di Tinkercad. Terus ada catu daya, ada switch itu uh, semacam saklar begitu. Terus ada sinyal generator atau fungsi function generator. Terus ada osiloskop sama multimeter. Nah, untuk langkah kerjanya di sini ada arahan ya. Sebelum rangkaian dijalankan, cek rangkaian dan cek polaritas kapasitor jangan sampai terbalik. Pastikan lagi dengan asisten ya. Jadi kapasitor itu nggak semuanya komponennya bisa non polar, nggak ada anoda katodanya, tapi ada juga beberapa kapasitor yang punya anoda sama katoda, jadi punya kaki positif sama kaki negatifnya. Kalau dia ketuker ngisi, ntar dia pengisian dayanya bermasalah, bisa ngerusak komponen. Nah, terus ntar ada yang masuk. Karena ada yang baru masuk nih, aku ulang lagi ya. Jadi malam ini mau bahas modul 3 dari elektronika 1 ya. Karena kan kemarin shiftnya juga baru selesai di modul 2. Jadi untuk langkah kerjanya, nanti di modul 3 ini kita akan mempersiapkan rangkaian pertamanya itu dipakai adalah resistor 1 kilo ohm sama kapasitor 1 mu farad yang tersusun seri dengan catu daya berasal dari function generator. Jadi catu dayanya ini atau sumber tegangannya itu kita pakai dari function generator. Ini ada harus memperhatikan polaritas dari kapasitornya. Jadi kutub positif sama negatifnya gak boleh sampai kebalik. Susunan rangkaiannya kurang lebih kayak di gambar ini. Kita pakai satu osiloskop buat ngamatin sinyal input dari kapasitor, juga outputnya kapasitor. Terus di tahapan ketiga ini kita atur output functionnya sehingga memproduksi tegangan 1 kHz dengan VPP 5 volt. Kalau di di laboratorium mungkin ngatur ini bisa dipakai ngubah level di function generator ya.
sampai dia menghasilkan VPP-nya itu 5 volt. 5 volt itu didapat dari pembacaan sama perhitungan ya. Terus sama yang keempat ini kita tegangannya kan tadi sampai 5 volt terus diubah jadi 50%. Terus untuk detail dari yang 50% sama 70%-nya ini yang langkah 4 sama 5 itu masih belum ditentukan oleh asisten. Jadi mungkin apa yang aku contohkan bisa berubah lagi tergantung kesepakatan nanti dari semua asistennya ya. Terus setelah divariasikan ininya, sinyal frekuensi yang masuk ke rangkaian, dilakukan variasi dari kapasitor sebanyak 10 kali dengan nilai kapasitor yang berbeda. Terus ulangi lagi percobaannya sebanyak 5 kali dengan cara menyusun seri kapasitor dan mengubah 5 kali dengan susunan paralel. Dengan demikian akan didapat 10 variasi susunan. Nah, ini untuk desain variasinya masih belum ditentukan juga oleh asisten. Jadi mungkin untuk praktikum elektronika yang kelas paling pertama itu kan di hari Rabu ya, mungkin itu udah bisa fix di hari Rabu. Jadi mungkin yang aku simulasikan nanti itu bisa aja berbeda dengan apa yang nanti disampaikan kakak asisten kalian masing-masing di laboratorium. Terus langkah ke-8 itu ulangi percobaan nomor 4 dengan men-set kapasitansi kapasitor konstanta sebesar 1 μF, mengubah nilai resistansi. Nah, jadi di sini setelah kita memvariasikan kapasitor, kita coba dengan variasi resistor sebanyak 10 kali. Jadi ntar kurang lebih ada 2 tipe tabel pengamatan. Terus ini ada tugas pendahuluan yang kemarin kalian kerjakan sebelum memasuki modul 3 ya. Kalau yang udah mengerjakan, terus yang belum juga bisa segera mengerjakan. Terus juga ada analisis data. Nah, analisis data ini seharusnya jadi poin-poin yang bisa dibahas di laporan. Jadi misal kalau misalnya modul 1 kemarin itu, bentar ya, modul 1. Jadi kayak kalau misalnya ada analisis data di modul pertanyaan-pertanyaan ini itu sebenarnya bukan sebagai diskusi yang dibiarin ada di modul, tapi jadi satu topik yang bisa membantu pengerjaan laporan. Jadi laporan yang kalian kerjakan itu pembahasannya nggak keluar dari apa yang diminta dari modul atau kegiatan yang kita jalankan. Ntar aku coba contohin. Oke, jadi ini yang modul 1 kemarin. Oke, modul 1 mungkin perintahnya itu di masing-masing percobaan. Jadi kayak ini harus mendiskusikan perubahan di operasi 2 masukannya osiloskop. Terus mendiskusikan hasil pengamatan. Terus kalau di modul 2 itu kalau nggak salah ada juga sih. Nih, ada perintah untuk analisikan dan diskusikan hukum Kirchhoff untuk percabangan. Jadi setiap rangkaian-rangkaian ini, rangkaian paralel yang dicoba kan ada loopnya.
ada apa hukum Kirchhoff yang bekerja di situ entah. Nah itu didiskusikan hukum Kirchhoffnya itu di rangkaian kalian itu kayak gimana. Itu buat referensi pengerjaan laporannya. Terus kalau di modul 3 ini apa yang harus didiskusikannya ini langsung dibuat poin sampai 4. Jadi alangkah baiknya kalau laporan yang kalian buat itu bisa membahas keempatnya ini dari berdasarkan data yang udah kalian dapat. Misalkan ntar udah dapat data variasi frekuensi sama kapasitor, terus bisa buat grafiknya. Itu udah jadi apa satu pembahasan juga. Nah terus sekarang lanjut ke bagaimana baca ini dari rangkaian skemanya, terus diubah ke apa namanya Tinkercad atau ke apa rangkaian realnya ya. Nah di sini ada sinyal generator, terus ada osiloskop. Nah untuk yang apa bergerigi ini kan kalian udah tahu kalau ini tuh namanya apa resistor, simbol untuk resistor atau lambang untuk resistor. Terus yang batang dua sejajar ini itu lambang untuk kapasitor, dan ini ada plus di atasnya itu berarti dia apa kaki positifnya. Nah kaki positif itu sifatnya dia harus terhubung sama sumber tegangan. Jadi sumber tegangannya kan tadi kita pakai bukan catuda ya apa function generator. Jadi dari function generator itu masuk ke arusnya itu harus masuk ke kaki positifnya dari kapasitor, baru ke kaki negatif. Terus untuk simbol yang bergaris-garis banyak panjang terus kecil ini itu dia simbol untuk apa ground. Jadi ground itu digambarkan dengan ini. Ground itu uh, kalian tahu lah apa namanya negatifnya. Nah terus untuk mengubahnya ke rangkaian ini kita bisa simulasikan pakai Tinkercad. Kan kalian juga harusnya udah coba Tinkercad karena praktikumnya kan kebanyakan waktunya nggak cukup ya. Tinkercad tuh simple aja, kalian sama kayak apa di lab sebenarnya. Pertama kalian kalau di Tinkercad ini harus login ya untuk bisa pakai apa layanannya. Ini aku udah buat. Nah jadi di Tinkercad ini kalian sebenarnya bisa buat 3D design, buat rangkaian sirkuit, atau juga kode blok. Nah, yang bakal kita pakai di sini itu buat sirkuit. Sirkuit itu buat rangkaian. Ini beberapa contoh project rangkaian yang pernah dibuat. Maksudnya aku buat. Ini kebanyakan dari hasil elektronika 1. Nah, untuk buatnya itu kalian tinggal klik ini, new, terus pilih yang sirkuit. Nah, ini tampilan awal kalian ketika masuk ke apa simulasi rangkaian di Tinkercad. Nah, untuk mengubah rangkaian skema tadi, kita cari dulu alat dan bahannya. Yang kita perlukan tadi kan ada project board, terus catudanya itu pakai function generator, terus kita juga butuh oscilloscope, multimeter. Switch ini kalau dirangkain harusnya dia ada di sini, tapi di sini nggak dipakai, jadi kita nggak pakai switchnya. Terus oscilloscope sama multimeter.
Jadi kita cari project board. Project board juga nama lainnya breadboard ya. Ini project boardnya aku pakai yang ukuran sama kayak di lab, yang panjang. Mohon maaf Kak David. Iya. Kenapa? Izin masuk, izin ngingetin, takut belum direcord. Oh, udah aman. Makasih Kak. Ya, jadi alat bahannya itu kalian bisa langsung cari di sini untuk Tinkercad itu. Terus ini kita butuh resistor. Ini kapasitornya itu aku kurang tahu ntar yang disediakan di lab itu yang mana. Entah yang polar atau yang non polar. Mungkin sementara pakai ini dulu karena tadi kan nilainya itu nilai kapasitornya kecil yang kita tahu 1 mu f. Sama aja sih. Udah pakai ini aja karena tadi diminta ada polarnya. Terus function generator sama oscilloscope. Nah, untuk tampilan oscilloscope di sini dia akan sedikit beda karena cuman bisa nampilin satu display, jadi untuk nampilin 2 channel kita butuh 2 oscilloscope. Nah, ini sama kayak di reelnya ya, alat-alatnya. Jadi untuk breadboard susunannya masih sama. Ini kalau misalnya kalian lihat di zoom gini, dia kan ada hijau, lubang-lubang ini jadi hijau. Nah, ini tandanya lubangnya itu terhubung dari F sampai J. Ini dari A sampai E. Nah, untuk yang horizontal ini dia terhubung dari sepanjang garis plus sama garis min. Ini sama kayak di lab. Tapi kalau di lab mungkin dia yang panjang ini dia nggak akan terhubung dari ujung sini sampai ke yang satunya. Dia kalau nggak salah itu di sini itu terpisah. Jadi harus disambungin lagi pakai jumper. Nah, ya untuk jumper di sini itu sistemnya nggak kayak di lab kita ada kabel lagi yang harus kita tambahin. Jadi kalau jumper yang di function Tinkercad ini kalian bisa langsung klik komponen-komponennya, terus dia bisa langsung dihubung-hubungin. Nah, ini contohnya. Nah, terus ini juga jumpernya bisa diganti warna biar kalian nanti kalau misalnya udah butuh banyak penghubung-penghubung gini nggak pusing untuk pembacaannya. Oke, tadi langsung kita susun aja sesuai keperluan. Tadi kan di modul 3 ini kita butuh rangkaian seri dari resistor sama kapasitor. Nah, ini resistor kan kita butuh miring ya. Nah, ini bisa diputar pakai yang di atas ini. Terus kapasitornya juga. Nah, ini kebalik. Nah, ini kan function generator. Nah, function generator ini satu ada yang terhubung ke resistor, satu lagi ke ground. Nah, yang terhubung ke resistor itu dia yang positif karena kan kita butuh
outputnya si function generator ini masuk ke resistor. Ini contoh cara kalian menghubungkan ininya di Tinkercad. Sebenarnya nggak harus rapi sih, kalian bisa langsung tarik-tarik aja, cuman ini biar pembelajarannya juga nggak pusing nanti pas baca. Terus kapasitor tadi terhubung ke ground. Groundnya terhubung sama function generator. Nah di sini kan groundnya itu awalnya aku buat di atas, di yang negatif hitam ini. Terus aku hubungin juga ke bawah biar dia bisa nyatu dari situ. Terus untuk osiloskop, kan dia osiloskop itu ada 2 channel. Di sini channel 1 dia terhubung ke yang sebelumnya resistor. Terus yang kedua dia terhubung ke sesudah lewat resistor atau yang mau masuk ke yang nanti difilter sama kapasitor. Jadi hubunginnya nah ini satu yang sebelum masuk ke resistor, ini channel 1. Nah untuk ini ground, jadi dia bisa disatukan di ground. Salah. Nah kurang lebih rangkaiannya bakal seperti ini. Lalu kita sesuaikan nilai dari resistor sama kapasitor yang diperlukan. Tadi kan resistornya butuh 1 kilo ohm sama kapasitansinya 1 microfarad. Ini ada 1 kilo, ini ada 1 mil. Nah kalau udah selesai bisa disimulasikan. Yang muncul. Power function generatornya itu frekuensi 1 kHz sama dengan VPP-nya 5 volt. Ini 1 kHz. Ya udah. Nah di sini kan kalian udah paham juga kan penggunaan osiloskop itu bisa ngubah time per diff sama volt per diff. Nah di sini tuh yang bisa diubah time per diff-nya biar dia tampilan gelombangnya beda-beda.
Ini terlalu besar. Nah ini kalau kalian lihat kan dia frekuensinya berubah ya gelombangnya. Jadi yang tadinya kotaknya full, di sini kotaknya yang bawah udah hilang, sisa yang atasnya. Nah, itu rangkaian ini simpelnya udah gelombang ini udah dipotong sama buat sama kapasitor ini di filter. Ntar mungkin detail teorinya bisa kalian pelajarin. Untuk tutorial itu aku jelasin bagaimana ngubah nilai-nilainya. Tadi kan ngubah nilai ini bisa langsung diklik komponennya, terus diubah nilainya di kolom yang biru ini. Terus yang lainnya juga sama, resistor juga ngubahnya nilainya sama. Maksudnya cara pengubahannya. Ini kapasitornya juga sama. Terus untuk misalkan tadi diminta ubah variasi nilai kapasitornya sampai 10 kali. Karena aku nggak tahu di lab itu tersedianya nilainya berapa aja, jadi ini aku ubah ngasal doang. Nah ini dia terpotongnya makin besar. Terus kalau udah yang ke 10, nah ini dia terpotongnya udah besar. Jadi nanti kalian bisa dapat data pas dia frekuensinya diubah sama ininya diubah, nilai kapasitor si grafiknya ini, maksudnya tampilan osiloskopnya kayak gimana, ntar bisa dibuat grafik. Kalau misalnya tadi jadi 50% ya, 50% berarti 500. Nah ini mungkin ntar aku kasih contoh gimana analisis data dari elektronika 1. Mungkin sambil aku nunggu buka file, ada yang mau ditanyakan nggak dari cara memahami modulnya, terus sama mengubah rangkaian skema jadi rangkaian realnya, cara membaca rangkaian skema sama simulasi di Tinkercad. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak?
Oke. Sebentar ya. Kayaknya aku udah nggak punya file rangkaian RC atau kapasitor. Jadi ini aku kasih contoh aja dari pengolahan data untuk karakteristik dioda. Jadi dioda itu salah satu komponen aktif di elektronika. Jadi dia butuh arus buat menggunakannya. Nah ini contohnya. Jadi misalkan uh, yang data yang kita dapat itu, yang aku cari itu VD, terus VDD sama I terukur sama satuan arus. Ini ini dikonversi. Ini kan aku dapat datanya nilainya beda-beda arusnya, terus aku konversi ke ampere semuanya. Terus V ini data, lupa ini praktikumnya data yang diambil dari mana. Pokoknya kalau misalkan di sini kan aku dapat data, kelihatan ya. Nah ini misalkan aku dapat data seperti ini. Nah kalau misalnya tadi diminta untuk buat grafik, itu dibuat grafik dari kalau di sini tuh perbandingan voltage sama impedansi. Nah kalau misalnya di modul 3 nya kalian, sebentar. Nah modul 3 kalian tuh kan ada salah satu contoh dibuat menjelaskan hubungan kapasitansi dengan periode gelombang atau frekuensi. Nah itu berarti frekuensi dengan kalau kapasitor aku lupa. Frekuensi sama tegangan kalau nggak salah inputnya. Nah ini kan rangkaian yang dipakai. Nah ini yang kurang lebih grafik yang nanti diminta itu kayak gini, menjelaskan hubungan dari gain itu voltage-nya sama frekuensinya. Mungkin bisa dicari referensinya juga buat buat kalian belajarnya. Nah ini ntar ini dari data yang kalian peroleh, nanti kan ada ralatnya, terus ada dan sebagainya, itu bisa dapat hubungan dari frekuensi dengan kapasitansinya. Terus untuk
tentukan nilai TC ini nanti didapat dari tabel pengamatan. Untuk tabel pengamatannya kan kemarin udah disuruh buat sendiri. Nah, itu bisa dipelajari lagi mungkin datanya yang diambil apa aja. Terus mungkin juga dari asisten masih mendiskusikan lagi untuk tabel pengamatannya yang fix itu seperti apa, yang perlu dibuat di kegiatan praktikum nanti. Mungkin nanti juga bisa di-share ke grup sebelum hari H. Mungkin sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana, ada yang dibingungkan nggak dari gimana cara merangkai di Tinkercad, atau mungkin selama penggunaan Tinkercad buat kalian ngambil data di kegiatan praktikum yang tidak sempat selesai di lab itu, ada yang masih dibingungkan? Mungkin bisa ditanyakan di nanti, mungkin siapa tahu ada yang bisa dibantu untuk pengambilan data Tinkercad itu kayak gimana contohnya di modul. Mungkin aku coba ini ya, buat salah satu yang di modul 2. Nih yang terakhir, ini kan pertama cara baca rangkaiannya. Di sini kan ada 2 garis besar sama kecil. Ini kan berarti sumber tegangannya. Yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Jadi sumber tegangan positifnya terhubung sama kaki pertama resistor 1, terus resistor 2 kaki yang satunya itu terhubung sama kaki resistor 2, baru kaki resistor 2 ini terhubung sama sumber tegangan negatif atau groundnya. Nah, jadi cara buat dirangkaiannya juga sama. Ini kalian bisa pakai CTRL-V juga buat copy paste. Ini ya. Nah, ini kalian susun seperti ini. Terus untuk pengukuran kan kita pakai power supply, karena butuh variasi sumber tegangan kan. Ini bisa pakai power supply. Terus tadi kan positifnya itu terhubung sama kaki pertama resistor 1. Terus kaki keduanya terhubung sama ground. Lalu untuk pengukuran kita pakai multimeter. Di sini juga ada multimeter. Yang harus dipastikan dia multimeternya ini kalau untuk yang modul 2 ya. Kalian pengukurannya itu dalam mode pengukuran apa? Di sini bisa ampere, terus bisa voltage sama resistansi. Karena kita butuh voltage sama ampere, jadi kita ini. Nah, terus untuk pengukuran arus, dia kan harus terpisah. Jadi bisa dipisah seperti ini, terus baru dihubungkan ke rangkaian. Nah, ini sekalipun kayak gini dia sebenarnya udah terhubung ya, karena kan dari arusnya dari sini masuk ke multimeter baru terhubung ke rangkaian. Terus untuk ini ukur tegangan bisa langsung ke masing-masing. Kaki-kaki resistornya.
Iya, masih ada ini. Hari ini ngukur voltage. Ini rapi sekali aku buat. Ini kurang lebih begitu. Bentar, ini rangkainya nggak rapi. Kalau sejauh ini ada yang dibingungkan nggak? Maaf berisik. Kalau untuk teorinya aku nggak bisa bantu jelaskan karena tidak ada waktu banyak. Jadi mungkin apa namanya, dari aku cukup segitu aja untuk kegiatan penjelasan tutorial singkat praktikum elektronika, khususnya bagaimana penggunaan Tinkercad. Mungkin kedepannya kalau misalnya butuh isi EDA, apa buat isi EDA juga bisa kita dari robotika mungkin bisa sediakan juga. Tapi untuk saat ini yang paling bakal sering digunakan karena Tinkercad. Dan untuk modul 3 itu kemarin ada informasi kalau misalnya kalian nanti bakal setelah modul 3 kan masuk ke waktu waktu UTS ya. Nah, di UTS itu elektronika praktikum. Kalian juga bakal ada yang namanya UTS di praktikumnya. Jadi ketua lab minta kalian masing-masing itu udah bisa merangkai sendiri. Jadi aku sarankan kalian dari sekarang juga udah belajar bagaimana cara ngerangkai alat di lab secara real, ataupun memahami rangkainya bisa dipelajari lewat Tinkercad di rumah masing-masing. Nah, mungkin dari aku sekian. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyain, mungkin aku bisa tutup. Tapi apakah dari kalian masih ada yang mau ditanyakan cara penggunaan Tinkercad, atau mungkin ada kendala lainnya? Mungkin recordnya aku tutup dulu sekarang ya.